Perhatian, perhatian. Selamat datang di channel terpercaya, menampilkan fakta apa adanya, berbagi ilmu apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat untuk berkumpul dalam acara spesial ini di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, seperti biasa pada kesempatan pagi ini saya akan kembali hadir untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudara pemirsa. Adapun materi saya pada hari ini adalah undang-undang dan kodifikasi. Di dalam hukum perdata, bidang hukum tertentu itu dapat dibuat atau dihimpun di dalam dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah bentuknya undang-undang, dan yang kedua adalah berbentuk kodifikasi. Kedua bentuk ini memiliki persamaan. Persamaannya adalah kedua bentuk ini sama-sama bagian dari hukum yang tertulis, karena kalimat hukumnya ditulis dalam lembaran-lembaran tertentu. Nah, perbedaannya, undang-undang atau bidang hukum tertentu yang dibuat melalui undang-undang itu masih memerlukan peraturan pelaksana. Jadi dia masih membutuhkan peraturan pelaksana. Dan kata lain, tanpa peraturan pelaksanaannya, maka undang-undang tersebut belum dapat diterapkan langsung ke lapangan, karena sifatnya sangat umum. Jadi dia butuh peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan terus peraturan ke bawahnya. Sedangkan kodifikasi sekali dibuat maka langsung dapat diterapkan di masyarakat, karena kodifikasi itu kan peraturan pelaksana. Nah, itu perbedaannya. Kemudian apa yang dimaksud dalam kodifikasi itu sendiri? Undang-undang tidak perlu saya jelaskan, karena saya anggap saudara pemirsa sudah paham semua apa itu undang-undang. Nah, sekarang saya masuk pada kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi, pemirsa yang budiman, berasal dari Prancis, yang kita kenal yang kodis itu di Prancis. Ya. Kodifikasi hukum yang pertama itu dibuat oleh Prancis ketika Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ya. Jadi ketika Prancis pertama kali menjadi negara kebangsaan, ketika Prancis dari kerajaan berubah menjadi negara kebangsaan yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, maka sejak itulah kodifikasi dikenal di dunia. Awalnya bernama Codice de Prancis. Kemudian Prancis menguasai Belanda, dan Belanda pun membuat kodifikasi yang sama. Dan Belanda menguasai Indonesia, kemudian Indonesia pun mengenal kodifikasi. Hanya bedanya Indonesia sampai sekarang masih menggunakan, ini di bidang hukum perdata ya, sampai sekarang Indonesia ini masih menggunakan kodifikasi yang dibuat oleh Belanda. Ya. Ini fakta. Ya. Mudah-mudahan kedepannya ada kodifikasi perdata yang murni buatan Indonesia. Amin, kita aminkan saja. Nah, itu kesejarahannya. Ya. Sejarahnya kodifikasi. Kodifikasi ya, itu berasal dari kode. Ya. Kode. Nah, kemudian apa itu kodifikasi? Kita masuk pada pengertiannya. Kodifikasi secara singkat dapat saya uraikan bahwa kodifikasi adalah pembukuan atau penghimpunan jenis hukum tertentu. Ya. Jadi jenis hukum tertentu dibukukan dalam satu buku, ya, yang dibuat secara
sistematis, ya, lengkap dan tuntas. Jadi pembuatan kodifikasi itu ya disusun ya dengan 3 hal, ya, dengan 3 cara. Yang pertama adalah disusun secara sistematis, artinya ya kodifikasi itu disusun secara beraturan, mulai dari bagian terbesar hingga bagian terkecil, tidak bolak-balik, tidak tumpang tindih. Ya. Kodifikasi, ya, bagian terbesarnya adalah buku. Jadi dalam kodifikasi itu kalau kita contohkan, ya, kodifikasi hukum perdata yang dari Belanda yang sampai sekarang kita masih gunakan di Indonesia, itu ada 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, dan buku keempat. Nah, di dalam buku itu ada bab. Di dalam bab itu ada bagian-bagian, dalam bagian baru ada pasal dan ayat. Inilah yang dimaksud dengan sistematis. Ya, tersusun secara berurutan dari bagian terbesar hingga bagian terkecil. Kemudian, ya, yang kedua dengan cara lengkap. Ya, disusun dengan cara lengkap. Lengkap artinya di sini bahwa kodifikasi itu ya semuanya sudah merangkul semua materi. Bahwa di dalam kodifikasi itu sudah merangkul semua materi. Tidak ada lagi materi yang tersisa. Ya, saking lengkapnya sehingga dianggap semua materi sudah ada masuk di dalam kodifikasi itu, materi tentang bidang hukum tertentu tadi. Contohnya, ya, kitab undang-undang hukum perdata itu materi di bidang hukum perdata sudah lengkap. Ada perkawinannya, ada orangnya, ya, ada keluarganya, ada warisnya, semua sudah lengkap. Itu makna lengkapnya. Nah, kemudian yang ketiga disusun secara tuntas. Nah, kata tuntas di sini bahwa kodifikasi itu tidak membutuhkan peraturan pelaksana. Karena sudah tuntas sehingga langsung dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pengertian tuntasnya kodifikasi. Nah, saya kira untuk kesempatan kali ini sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri dan buat semua pemirsa yang budiman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.